yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Selain kau tiada yang lain, ada bagiku di surga. Selain kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Selain kau tiada yang lain, ada bagiku di surga. Selain kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Oh Tuhan, Engkaulah Yesus, Engkaulah Tuhan. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya setiap kita dalam keadaan baik. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya mengajak kita untuk tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih buat keadaan kami yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami. Hari ini kami bisa ada semua karena anugerah Tuhan. Dan kami bisa menarik nafas semua karena kasih karunia Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Bapa. Dan hari ini juga Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Waktu kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, biarlah firman-Mu itu mengubah kami, memperbaharui pikiran dan hati kami, sehingga kami tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan satu tujuan, hanya untuk menyenangkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, topik hari ini yang
bisa kita renungkan, dan saya beri topik judul renungan kita pada hari ini adalah bahaya dari nilai-nilai duniawi. Bahaya dari nilai-nilai duniawi. Teks yang kita ambil dalam Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 24. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 24. Begini firman Tuhan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikiran yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka, dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, surat Efesus adalah surat yang sangat luar biasa. Di dalamnya Paulus meringkas Injil dan bagaimana Injil kemudian seharusnya membentuk ulang seluruh kehidupan kita. Dan kalau kita membaca keseluruhan dari surat Efesus ini, kita melihat ada dua hal yang penting yang bisa kita secara garis besar yang kita bisa lihat. Di mana di sini Paulus menceritakan tentang Injil, yaitu anugerah keselamatan Allah bagi manusia yang berdosa. Dari orang yang mati dimurkai oleh Allah, kita berpindah menjadi orang yang dihidupkan, dikasihi oleh Allah, dipersatukan, diberikan tujuan hidup yang baru oleh Allah. Makanya Paulus berdoa supaya orang percaya memahami betapa besarnya kasih Allah kepada mereka dan mengalami terus-menerus kuasa Injil yang mengubahkan mereka. Lalu yang kedua, Paulus juga mendorong mereka untuk hidup sebagai seorang yang sudah diselamatkan oleh Allah. Dia mengajak kita untuk mengingat kita diselamatkan dari kegelapan dosa, dari kebinasaan, tetapi dia ingin juga kita mengingat bahwa kita diselamatkan untuk hidup yang baru. Injil itu harus membentuk ulang seluruh kehidupan kita, Bapak Ibu. Sehingga kalau kita mau merenungkan, kita sebagai orang Kristen selalu berdiri di antara dua kondisi. Satu sisi, kita sudah diselamatkan dari hidup yang lama, kita sudah berada di hidup yang baru, kita sudah menjadi manusia baru. Tetapi di satu sisi lagi, pengaruh hidup yang lama itu, yang kita sudah tinggalkan, terus-menerus kita hadapi, bahkan kadang-kadang juga menjatuhkan kita kembali, dan kadang-kadang menguasai kita, menghancurkan kita, Bapak Ibu. Makanya Paulus di sini memberikan suatu istilah yang sangat familiar bagi kita sebagai orang Kristen, yaitu manusia lama dan manusia baru, Bapak Ibu. Nah, dalam hal ini Paulus menekankan dua perintah utama yang kita bisa pelajari dengan singkat, Bapak Ibu, dalam bagian ini. Dalam ayat 17 yang tadi kita baca, Bapak Ibu, janganlah hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Artinya, Bapak Ibu, dulu mereka memang tidak mengenal Allah, tetapi sekarang sebetulnya mereka sudah mengenal Allah. Tetapi Paulus melihat mereka sering hidup lagi seperti belum mengenal Allah. Mereka kembali hidup dengan cara hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah. Makanya di sini Paulus berkata, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah.
Lalu selanjutnya kalau kita lihat di dalam ayat 22 sampai 24, Paulus memberikan perintah juga meminta mereka untuk menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Yang artinya ketika kita menerima anugerah keselamatan ini, kita sudah menjadi manusia baru, lalu dan tidak mungkin status itu berubah. Karena kita adalah orang tebusan Tuhan. Kita dikasihi Tuhan, kita dijanjikan hidup yang baru, hidup yang kekal oleh Tuhan. Tetapi di sini Paulus lagi-lagi mengatakan kita harus mengenakan terus-menerus manusia baru itu. Mengapa? Karena secara status kita adalah manusia baru Bapak Ibu. Tetapi seringkali kita tidak hidup sebagaimana seharusnya. Perlu yang kita ketahui di sini adalah ada ciri hidup yang khas dari orang-orang yang belum mengenal Kristus, disebut manusia lama. Juga ada ciri hidup yang khas dari orang-orang yang sudah mengenal Kristus, disebut manusia baru Bapak Ibu. Dan Paulus meminta kita, baik jemaat yang ada di Efesus pada waktu itu, untuk menanggalkan semua yang lama, ciri khas hidup yang lama, dan terus-menerus mengenakan hidup yang baru. Dan dari topik seperti ini, Paulus lanjut menjelaskan perintahnya ini Bapak Ibu. Dengan apa? Dia menjelaskan yang pertama tentang manusia baru Bapak Ibu. Di sini dalam ayat 18 yang kita tadi baca, ayat 18 sampai 19, Paulus menggambarkan cara hidup yang lama Bapak Ibu. Manusia yang lama itu dengan penjelasan yang sangat keras sekali. Saya coba mengutip dengan gaya penjelasan John Stott, seorang teolog. Dia memberikan urutan sebagai berikut Bapak Ibu. Urutan yang pertama yaitu adalah tentang apa? Di mana hati mereka keras atau adanya kekerasan hati. Dalam ayat 18 dikatakan di situ, pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Istilah kedegilan hati mereka itu mengindikasikan tentang sebuah kekerasan hati yang mereka alami. Bapak Ibu, ingat satu kali ada sebuah cerita dalam Alkitab, dalam Markus pasal 3, di mana Yesus menyembuhkan orang yang sakit sebelah tangannya. Dan Yesus singkatnya bertanya pada orang-orang Yahudi pada waktu itu, terutama khusus pada ahli Taurat pada waktu itu Bapak Ibu. Dia bertanya, pada hari Sabat mana yang diperbolehkan? Menyelamatkan orang atau membunuh orang? Dan orang Yahudi yang mendengar itu sengaja tidak mau menjawab. Dan karena apa? Karena mereka tahu apa yang dimaksud oleh Yesus Bapak Ibu. Dan di sini memberitakan kepada kita, karena apapun yang Yesus katakan, Yesus lakukan, mereka hanya mau mencari kesalahan Yesus Bapak Ibu. Maka Injil Markus memberitakan kepada kita bahwa hati mereka degil. Atau dengan kata lain, hati mereka keras. Istilah ini berarti berapa? Berarti Bapak Ibu, mereka tidak mau berespon karena kebenaran atau kepada kebenaran Allah. Sekalipun mereka tahu berbuat baik kepada orang lain itu adalah benar. Mereka tetap melakukan yang salah karena mereka hatinya keras. Lalu urutan yang kedua, setelah hati mereka keras, ada kegelapan di sana. Dari kekerasan hati, maka timbul kegelapan Bapak Ibu. Seperti yang dikatakan ayat 18, dan pengertiannya yang gelap. Bapak Ibu, di dalam pengertian yang sama, Paulus juga menjelaskan ini di dalam surat Roma pasal 1 Bapak Ibu. Paulus pernah berkata begini Bapak Ibu, hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh Bapak Ibu. Orang-orang seperti ini tidak lagi mengerti perbedaan antara terang dan gelap.
Sehingga apa yang jahat mereka berpikir baik, apa yang gelap mereka pikir tidak masalah. Dan mereka berpikir yang memuaskan adalah mengikuti hawa nafsu, Bapak Ibu. Lalu mereka kejar itu, mereka berpikir yang memuaskan dan membuat mereka bahagia. Kalau mereka bisa punya harta, bisa menikmati seks bebas, punya jabatan yang tinggi, dan mereka hidup mengejar semuanya itu. Kita bisa lihat dalam Roma pasal 1 di situ Bapak Ibu ya, menceritakan semuanya. Dan semuanya salah. Mengapa? Karena mereka tidak mampu lagi mengenal kebenaran dan membedakan antara terang dan gelap. Karena kegelapan itu Bapak Ibu. Selanjutnya, yaitu urutan yang ketiga, yaitu menjauh dari Allah. Atau dengan kata lain, sebagai gambaran adanya kematian. Dari kekerasan hati, lanjut ke kegelapan, hasilnya adalah apa? Kematian. Karena Tuhan adalah sumber dari kehidupan, Bapak Ibu. Paulus berkata, jauh dari kehidupan persekutuan dengan Allah. Keadaan inilah yang menyebabkan orang-orang seperti ini bisa melakukan hal-hal yang paling jahat sekalipun karena mereka hidup seperti tidak ada Allah. Mereka tidak takut kepada Allah, mereka berpikir tidak harus bertanggung jawab kepada Allah. Mereka jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Lalu urutan yang keempat Bapak Ibu, selain dia mengalami kekerasan hati, lalu selanjutnya timbul kegelapan, lalu ada kematian. Yang selanjutnya, John Stott berkata bahwa adanya tumpul hati Bapak Ibu. Di mana Paulus berkata bahwa perasaan mereka tumpul. Atau terjemahan yang sederhana, mati rasa. Tidak ada lagi kesensitifan terhadap apa yang benar dan apa yang salah. Dan hal-hal yang menjijikan, hal-hal yang sangat salah Bapak Ibu, ketika dilakukan terus-menerus, berulang kali, lama-kelamaan menjadi sesuatu yang tidak lagi yang terlalu salah dan tidak terasa salah Bapak Ibu. Dan gambaran seperti ini kita bisa contohkan seperti kapalan Bapak Ibu. Sebagai contoh, kalau seandainya antara mungkin jari kita atau tangan kita, bagian tubuh yang lain yang terus-menerus mengalami gesekan, benturan, maka lama-kelamaan jadi apa? Jadi kapalan. Sama halnya seperti sebuah tangan, saya mempunyai kulit yang keras atau kapalan dalam tangan saya Bapak Ibu. Ini menunjukkan bahwa daerah sini sering saya pakai dan sering mengalami gesekan. Yang awalnya sensitif kalau mengangkat sesuatu berat, tapi karena sudah sering sekali dipakai sehingga kapalan dan terbiasa, sehingga tidak lagi sensitif waktu ketika disentuh. Dulunya halus mungkin, tetap sensitif ketika disentuh. Tetapi ketika sudah kapalan Bapak Ibu, kulit menebal, tidak lagi terasa sakit, tidak lagi seperti dulu, tidak lagi sensitif. Dan demikian juga Bapak Ibu, hati kita bisa kapalan. Seorang penafsir pernah berkata begini, sebagai sesuatu yang sudah melewati rasa sakit. Dan ada beberapa dosa yang ketika kita lakukan memang membuat kita menjadi sakit bagi diri kita sendiri Bapak Ibu. Misalnya kalau kita mau renungkan Bapak Ibu ya, ketika kita menyakiti orang tua kita. Mungkin ketika kita berbohong kepada anak kita. Mungkin lagi kita memukul pasangan kita, atau kita berbuat dosa seksual, ada rasa sakit yang luar biasa kita alami. Tetapi pada waktu terus-menerus kita alami, kita akan semakin sakit sampai melewati rasa sakit itu, dan perasaan kita tidak lagi sensitif, kita mati rasa, hati kita kapalan rohani Bapak Ibu. Maka dari itu orang seperti ini, kata Paulus, mereka akan menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan segala macam kecemaran. Seperti tidak ada lagi yang menghalangi. Apa saja yang dilakukan, diinginkan, bahkan dengan serakah terus ingin lagi. Lebih gila lagi, lebih banyak lagi.
Dan inilah yang dilakukan oleh karakteristik manusia lama, Bapak Ibu. Itu yang dilakukan di dalam diri manusia lama. Lalu bagaimana dengan manusia baru, Bapak Ibu? Kita melihat ayat yang tadi kita baca, manusia baru ditunjukkan oleh Paulus di sini bahwa ayat 20, tetapi kamu bukan demikian. Orang Kristen bukan seperti demikian. Tidak seharusnya seperti itu kita hidup, Bapak Ibu. Tidak seharusnya kita mengeraskan hati, membiarkan hati kita gelap, menjauh dari Allah dengan melakukan dosa, dan menjadi, maksudnya Bapak Ibu, tumpul hatinya. Dan Paulus menjelaskan kembali lagi apa yang harus dilakukan sebagai manusia baru. Ayat 25 sampai 32, ayat yang tidak kita baca Bapak Ibu, di mana memberikan daftar contoh perubahan yang harus terjadi, yang harus dihidupi sebagai manusia baru, Bapak Ibu. Dikatakan di situ, bukannya dusta, tapi manusia baru itu berkata benar seorang kepada yang lain. Bukannya marah sampai berdosa, tetapi manusia baru itu menjaga kedamaian di dalam hatinya dengan sesama. Bukannya mencuri, namun manusia baru ini memberi dengan murah hati. Bukannya gosip atau mengucapkan yang jahat, tetapi manusia baru ini mengucapkan kata yang membangun. Bukannya penuh dengan kepahitan atau pertikaian, tetapi manusia baru ini saling mengampuni. Poinnya adalah ada sebuah perubahan yang radikal, Bapak Ibu, sebuah cara hidup yang dari yang tidak mengenal Allah diganti dengan cara hidup orang yang hidup dalam Kristus, Bapak Ibu. Dan Paulus mengulangi kembali lagi bagaimana ini bisa terjadi. Bapak Ibu, di sini kita bisa lihat bahwa sebetulnya tindakan ini sudah terjadi. Dan ini berulang-ulang kali kita sudah diberikan pelajaran ini. Dan saya ingin kita merenungkannya kembali untuk sebagai waspada akan bahaya dari nilai-nilai duniawi, Bapak Ibu. Sebetulnya tindakan ini sudah terjadi pada waktu kita percaya kepada Kristus. Dan di dalam bahasa Yunani, istilah yang menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru, dua-duanya menggunakan bentuk masa lampau. Yang artinya ini sudah terjadi pada waktu kita percaya. Kita sesungguhnya sudah menanggalkan manusia lama itu, cara hidup lama itu. Dan kita sudah mengenakan manusia baru, Bapak Ibu, dengan cara hidup yang baru. Tetapi mungkin kita bertanya, mengapa kita bisa kembali lagi? Mengapa saya bisa jatuh lagi mengambil cara hidup lama itu? Ada beberapa hal yang kita bisa pelajari, tetapi saya mengajak kita untuk merenungkan ini. Mungkin ada satu hal, kita membiarkan berbagai pengaruh, berbagai nilai yang bukan adalah firman Allah, yang sengaja akhirnya menjauhkan kita dari Tuhan, mempengaruhi kita sedikit demi sedikit tanpa kita sadari, sampai tiba pada satu titik yang sangat membahayakan. Contoh salah satu jalur yang di mana nilai-nilai itu masuk dalam diri kita adalah melalui media. Sosial media, Bapak Ibu. Apa yang kita tonton, apa yang kita lihat setiap hari. Berapa waktu yang Bapak Ibu kita habiskan untuk melihat sosial media, Bapak Ibu. Facebook, Instagram, mungkin YouTube, TikTok, dan sebagainya. Dan berapa besar yang mempengaruhi kita. Nah, coba kita renungkan. Salah satu nilai yang ditonjolkan dalam media sosial, mungkin itu kita melihat ada orang mendadak kaya, hidup mewah, makan di tempat yang mewah, dan seterusnya. Dan akhirnya kita juga kepengen, Bapak Ibu. Dan kita juga beberapa lihat lagi, terus melihat ada beberapa baju yang bagus, sepatu ini, tas itu, jam tangan, dan seterusnya. Dan kita didorong untuk menginginkannya juga, Bapak Ibu.
Dan seakan-akan kita hanya akan bahagia kalau kita punya semuanya, Bapak Ibu. Dan kalau kita lihat lagi, kalau kita menonton sinetron, film, gosip, dan sebagainya Bapak Ibu ya, yang ada di televisi, di media sosial, nilai-nilai apa yang kita terima di sana? Kita bisa melihat di sana ada perselingkuhan disajikan, lalu apalagi kekerasan dipertontonkan, dan kejahatan diumbar, kalimat-kalimat yang tidak menyampaikan firman Tuhan. Itu juga bisa membuat kita, mempengaruhi kita jauh dari Tuhan. Sedangkan kalau kita ditanya bagaimana hubungan kita dengan pribadi kita dengan Tuhan, mungkin kita berkata bahwa setiap hari saya baca Alkitab 10 menit, 5 menit saya berdoa. Kemudian nextnya gimana? Apakah kita melupakan? Sementara 3 jam mungkin Bapak Ibu kita habiskan dengan berbagai macam hal kita lihat di media sosial Bapak Ibu. Belum lagi kalau kita melihat gambar-gambaran yang disajikan oleh firman Tuhan, bahwa kita tahu sebagai orang Kristen bahwa sebagai suami kita tahu harus mengasihi istri, mungkin istri tahu harus menghormati suami, tetapi sama-sama tidak dilakukan. Bahkan sebaliknya kita tetap saling menuntut. Banyak orang Kristen juga berkata bahwa saya tahu harus saling mengasihi, tetapi bukan penuh pemarah dan dendam, tapi tetap juga tidak dilakukan. Dan banyak contoh-contoh yang ditulis oleh dalam Alkitab Bapak Ibu, di mana kita diajak untuk jangan berkata kotor, jangan berpikir kotor, berzina, dan jangan terlalu banyak hal-hal yang negatif yang kita masukkan dalam diri kita. Karena apa? Karena semakin kita mengizinkannya, maka itu mempengaruhi diri kita. Sehingga semakin kita membiarkan itu, maka kita semakin mengeraskan hati, semakin gelap, semakin jauh dari hidup persekutuan dengan Tuhan, dan perasaan kita semakin tumpul, Bapak Ibu. D.A. Carson berkata bahwa orang tidak pelan-pelan mengapung ke arah kekudusan, Bapak Ibu. Mengapa? Karena kalau kita lihat kehidupan kita, orang selalu mengapung ke arah yang bahaya. Maka kita harus berjuang ke arah kekudusan, Bapak Ibu. Kita tidak mengapung pelan-pelan, otomatis tanpa berbuat apa-apa, tanpa disadari semakin kudus. Tidak begitu, Bapak Ibu. Justru kita diminta, kita diminta untuk mengingat, Bapak Ibu. Mengingat bahwa kita sudah percaya kepada Kristus, sudah ditebus. Maka dari itu kita juga harus berusaha untuk tidak kembali mengenakan manusia lama, dan berusaha tetap mengenakan manusia baru. Maka dari itu di sini Paulus juga memberitahukan kita beberapa hal. Apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap mengenakan manusia baru? Dengan cepat Bapak Ibu. Yang pertama, belajar mengenal Kristus. Ayat 20 katakan bahwa tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Di sini dengan belajar mengenal Kristus, kita membuat diri kita berbeda dengan orang yang tidak mengenal Kristus, Bapak Ibu. Di mana bagaimana caranya kita mengenal Kristus? Ayat 21 katakan bahwa karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Kristus. Itu yang pertama. Belajar tentang Kristus bukan bicara tentang hanya sekedar ilmu yang dimasukkan dalam otak kita sendiri, Bapak Ibu, sebagai pengetahuan teologi semata tanpa ada perubahan hidup. Tetapi belajar tentang Kristus, kita sedang belajar tentang sebuah pribadi, seorang pribadi yang penuh hikmat, yang mempunyai kuasa, yang sumber dari segalanya, Bapak Ibu, untuk mengubah kehidupan kita, Bapak Ibu. Yang kedua, yang kita bisa pelajari adalah
dibaharui di dalam roh dan pikiran. Dalam ayat 23 dikatakan bahwa orang yang mengenakan manusia baru dan menanggalkan manusia lama, itu adalah orang yang dibaharui di dalam roh dan pikirannya. Yang menunjukkan Bapak Ibu, kalau tadi kita belajar bahwa kata menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru bentuknya masa lampau, tetapi untuk kata dibaharui dalam pikiran, ini menggunakan kata present tense Bapak Ibu. Sesuatu yang masih terjadi terus-menerus dalam hidup orang percaya. Sesuatu yang membaharui kehidupan khususnya roh dan pikiran kita, yang memampukan kita untuk menanggalkan manusia lama dan terus mengenakan manusia baru. Jadi Bapak Ibu, orang yang mempelajari Kristus, belajar tentang Kristus, dibaharui di dalam roh dan pikiran. Orang inilah yang membuat mereka bisa menanggalkan manusia lama dan terus-menerus mengenakan manusia baru. Maka dari itu, saya mengajak kita Bapak Ibu, di tengah-tengah kita hidup di tengah dunia yang serba rusak karena dosa. Mari sebagai umat Tuhan yang sudah ditebus, mari kita menjaga diri kita bersama-sama, mengenakan manusia baru. Sehingga apapun keadaan kita tetap percaya, kita tetap berharap, dan tetap di dalam rel kehendak Tuhan saja. Kita tidak lengah oleh karena godaan, kita tidak lupa akan Allah oleh karena kehimpitan kesusahan hidup yang kita rasakan Bapak Ibu. Tetapi mari bersama-sama dengan iman kepercayaan kepada Tuhan, belajar tentang Dia, akan pengajarannya. Maka Dia akan menolong kita, memberikan hikmat, kemampuan untuk bisa hidup suci dan kudus di tengah-tengah dunia ini. Saya mengajak kita untuk tetap kuat di dalam Dia, apapun pergumulan kita. Percayalah, Dia masih bekerja dalam kehidupan kita dan terus memberikan kekuatan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Tuhan, bawa kami terus untuk hidup setia, menjalankan setiap kebenaran firman-Mu yang kami dengar. Waktu kami melakukannya, kami tahu itu bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semata-mata karena anugerah-Mu. Dan bawa kami supaya hidup benar, berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan jauhkan kami dalam setiap godaan yang ada mencoba menggoda kami Tuhan. Dan ampuni kami Bapa akan setiap keterbatasan kami. Kami mau belajar untuk tunduk setia kepada kebenaran firman-Mu. Tuhan, hamba berdoa buat seluruh jemaat Tuhan. Biarlah dalam setiap pergumulan mereka, Tuhan hadir di sana, memberikan mereka hikmat, kuasa yang penuh untuk mereka, supaya waktu mereka menghadapi hidup yang semakin tidak menentu ini, mereka semakin kuat dalam iman, belajar setia, dan melakukan setiap kebenaran firman-Mu dalam hidup mereka. Dimanapun mereka berada, dalam pekerjaan mereka, dalam studi mereka, dalam pelayanan mereka, keluarga mereka, Tuhan, tegakkan langkah mereka supaya mereka tetap melayani Tuhan dengan sungguh dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Bapa, Tuhan memberkati gereja-Mu, biarlah dari gereja-Mu ini Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan, kami terus belajar kebenaran firman-Mu, untuk satu tujuan kemuliaan bagi nama Tuhan dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, sebelum kita pisah, mari kita terima berkat daripada Bapa di sorga. Engkau sudah merenungkan, Engkau sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Lakukanlah dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dari Allah Roh Kudus yang menuntun dan memimpin kehidupan kita untuk terus setia di jalan-jalan Tuhan, melakukan setiap kebenarannya dalam kehidupan kita masing-masing, mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Semua orang percaya yang sudah menerima berkat sampai berkata, amin. Tuhan Yesus berkati.